sembah itu yang punya nama, yakni yang punya nur. Yang punya nur untuk sampai ke situ maka melalui rasa yang ada pada kita juga. Kita ini sudah nurnya, kita ini sudah wujud namanya. Jelas Bapak Ibu? Terus masing-masing naikakan lah. Lo gak ada mau menaikakan? Mau menaikakan BHP? Ayo. Kalau minta telulu ya naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذي والسرسر في جميع الأسماء والصفات وما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakannya Allah, untuk bisa kita mengenal Allah, dan ini adalah perkara yang wajib selama kita hidup di dunia. Sekali lagi Pak, untuk kita kenal di dunia dan kesempatan kita yang satu kali ini adalah mengenal Allah. Kalau di dunia selama kita hidup tidak kenal kepada Allah, maka selamanya kita tidak bertemu Allah. Sebagai satu kias yang bisa ulun sampaikan, kalau kita tidak bisa berenang, dimanapun dan kemanapun tetap tidak bisa berenang. Artinya apa Pak Bu? Kalau di dunia dia tidak kenal Allah, maka di akhirat juga dia tidak bertemu Allah. Yang kedua, bagaimana ingin masuk surga? Maaf, yang selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bagaimana bisa masuk surga kalau kita tidak mengenal orang yang punya surga? Mustahil. Dan yang ketiga, justru Pak Bu, Tuhan yang nantinya kita bakal temui di akhirat itu Tuhan yang kita kenal di dunia. Kalau tidak kita kenal di dunia, mana mungkin kita bisa kenal juga di akhirat. Nah, untuk itulah ini yang sifatnya fardu ain, satu kali di masa hidup. Kalau selama hidup ini tidak mengenal, maka begitu kita habis umur, nah, jaka bahasa kaluanya game over. Nah, tahu lagi dah tuh bahasanya. Lambai tangan menerek. Nah, jalan untuk mengenal Allah. Beberapa kali pertemuan kita Pak Bu, alhamdulillah biar bisa sampai selesai, yakni pada perkara wahdaniyatul af'al. Wahdaniyatul af'al. Nah, yang kedua yang kita bicarakan malam ini, alhamdulillah sudah yang kedua. Hah, guru nang kedua kan sudah? Semalam kemana? Sibuk gawian, sibuk ngurusi bini, sibuk anak, sibuk begandakan. Nah, ini nang kedua. Tapi alhamdulillah juga, biar nang kedua masih ada kesempatan. Selalu terbuka kesempatan itu. Cuman sayang kita selalu diberikan kesempatan Pak Bu, namun sayang beberapa kali kesempatan Allah berikan, selalulah juga kita biarkan. Nah, jangan. Nah, ini jangan lagi di kesempatan itu dibuang-buang. Apalagi nang sudah berumur. Ya apa ya gue? Bisa aja kalau nang anong terdudi, nang tua dulu. Artinya nang anong tak dudi juga. Nah, yang kedua, untuk kita mengenal Allah itu melalui mengesahkan asma Allah, yakni perkara wahdaniyatul asma. Ini
Ini perkara yang kedua. Bagaimana cara kita agar supaya bisa mengesahkan akan namanya Allah. Dan ini jalan untuk kita mengenal Allah. Jadi ada jalan pertama tadi, Pak Bu, mengenal Allah melalui perbuatannya Allah. Makanya orang bisa redha, terlebih ibu-ibu. Kita semua, terlebih ibu-ibu, itu bisa redha karena melihat perbuatan Allah. Tidak mungkin orang bisa redha, bisa ikhlas, bisa tulus kalau tidak melihat perbuatan Allah. Dan mungkin sabar aja, tapi maka hati dekarpun video 40. Orang bisa syukur, bisa sabar, bisa ikhlas, bisa redha karena melihat perbuatan Allah. Nah, ini yang kedua, bagaimana supaya kita kembali bisa kenal, mungkin melalui asmanya. Adapun kaifiyat atau tata cara mengesahkan Allah Ta'ala pada asmanya, yaitu bahwa engkau pandang, kata beliau, dengan mata hatimu dan mata kepalamu. Sekali lagi, dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan etikat yang putus. Artinya tiada ada pandangan yang lain, itu putus. Bahwasanya Allah Ta'ala juga wahdaniyah, yakni esa pada asma, artinya esa pada segala nama. Maka tiada sekali-kali di dalam ini, di dalam alam ini mempunyai nama pada hakikatnya melainkan zatnya Allah Ta'ala. Maaf Pak Bu, jadi semua nama ini nama Allah. Semua nama adalah nama Allah. Kalau yang wujud itu hanya Allah, kan kita sudah belajar tahu itu. Allah bersifat wujud, artinya ada. Berarti sifat wujud itu hanya sifat Allah. Kalau hanya Allah yang wujud, kalau hanya Allah yang ada, maka seluruh nama-nama itu nama Allah. Itu jangan ragu. Kalaupun berbagai macam nama dan ragam ada di alam, hakikatnya itu adalah nama Allah. Karena yang wujud, yang ada hanya Allah. Bisa dipaham? Makanya berapa kali pian mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah itu berapa kali? Apa dengan diucap saja? Apa cuma dengan diartikan saja bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, begitu? Tidak. Tatkala kita mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, nah kita pelajari dua sudahlah. Artinya tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Artinya tidak ada yang memiliki nama, hanya Allah. Biar dua ini dulu di kotak hati, Bu. Nang dua biji aja dijepret-jepret, dua aja. Ini kan afal lawan asma. Jangan macam-macam Bu. Dulu sudah semacam. Nang dua ini aja loh. Itu sebenarnya sudah menjadi keyakinan kita. Sudah menjadi keyakinan kita. Sekarang kalau semua nama itu hakikatnya adalah nama Allah, inilah nampian katakan Pak Bu. Ada satu riwayat yang menyebutkan adalah Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Lalu dikatakan Asmaul Husna. Tuhan itu dalam riwayat memiliki 99 nama. Ada satu yang dirahasiakan, mengganapi serah. Namun yang satu yang dirahasiakan ini dalam riwayat sebutkan, siapa yang dia mengetahuinya, maka ahli surga. Kira-kira siapa ya? Nangka 100. Inilah yang diisyaratkan ulama Pak Bu. Ada tasbih. Nah haji ada tasbih. Haji kemana-mana buat tasbih. Poler. Kenapa? Sini kan suruh orang bertahlil. Pak Bu. Ini kan bijiannya 99.
3 kali 33 kali 3. Nah, sekarang Pak, ada satu yang tercecer. Nah. Kepalanya nih. Makanya gue pingkuti kepalanya nih. Jangan kada dipingkut. Mbak kada ada kepalanya ini apa itu ya? Di mapa aja langkarnya, bungasnya, gantangnya, kada ada kepalanya apa tadi? Maksudnya menggarba kapalan apa? Ada bapak ya? Sebenarnya Pak, ini yang diisyaratkan ulama. Nah, dari 99 butiran biji tasbih, ada satu yang tercecer. Maksud tercecer yang dilupakan. Satu. Dan dia bagian kesemuanya. Bagian kesemuanya. Jauh? Tidak. Dekat? Juga tidak. Nah, ini yang dikatakan orang, dekat tidak tersentuh, jauh tidak ada jarak. Ada di antara. Dalam artiannya bagaimana Pak Bu? Sebenarnya kita semua cukup disadari saja. Sekali lagi nah. Ini camkan baik-baik dan menjadi i'tikad diri. Jangan sampai salah. Kita cukup menyadarinya saja atau cukup disadari saja bahwa Allah itu ada. Jangan dicari, jangan dipikirkan. Amun dicari makin sasar, dipikirkan iki el ala. Inya piani mikirakan Tuhan. Lawan mencari, ini kada perlu dicari. Dia dekat tidak tersentuh, jauh tidak ada jarak. Hanya saja cukup bagi kita menyadarinya, wajib ada. Jelas kah? Jangan dicari, jangan dipikirkan. Ini bubuan piannya nak mencari. Ke gunung-gunung, ke gua-gua, jadi apa? Mahalwat, orang ke gunung, mahalwat, keluar jadi wali, soalnya jadi hentuk. Jangan dicari, disadari saja, wajib jelas kan? Nah sekarang nang ke 100 nang mana? Sudah dikatakan al-insanu sirri. Insan tuh nang. Lalu nang insan tadi disamarakan pulang nama, ya nang ditasmiahi. Bicara nggak ada. Sampai bulik tuh di nesan, no betajak di nesan hendak memadahkan ini nang ke 100. Coba supaya memadahkan, cuman kita BUBU teng ata pijak. Nah, ada buta, ada pijak. Itu nama Tuhan yang ke 100. Makanya insan rahasia Tuhan. Bukan insan jadi Tuhan, atau insan mengaku Tuhan, atau insan setara dengan Tuhan, atau insan sama dengan Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan mengatakan insan ya Tuhan rahasiaku. Amun Tuhan tuh mengakui insan rahasianya, boleh tidak? Boleh. Mun sholat nambah aku jangan. Gila. Betul? Kalau Allah Ta'ala tuh mengakui kita nih hambanya, nyaman. Mun kita nambah aku hamba, wuyuk. Kalau kita diakui Rasulullah umatnya, nyaman. Tapi kalau kita nama ngaku umat, bujurlah. Nah ini nangan nang nyaman itu nang itu loh. Allah Ta'ala mengakui hamba lawan kita. Nah Rasulullah mengakui umat. Begitupun Tuhan mengatakan insan dia Tuhan rahasiaku. Mau apa? Kita gak ada baku Tuhan atau menjadi Tuhan. Tuhan yang mengakui rahasianya. Jangan diubah-ubah lagi lah. Jadi ubah. Jelas sudah? Namun jelas toh ya.
begegamatan ya kada begegamatan nang ini pian masuk akalnya ya nang begegamatan ini mau jadi mbah wujud kidam pulang mbah kidam wujud pulang adanya nang mau kalah apa gitu jadi orang bari mbah wujud kidam mbah kidam wujud pulang ini nyaman banget ya lagi nah sebenarnya nah bagian yang kadang-kadang kita lupakan padahal nah keparanya artinya diri ada nih kenapa? Karena diri insan yang ada inilah yang nantinya menyatakan dari nama-nama yang 90 contoh nang sering pian baca nama Tuhan itu namanya nah Rahman lah Rahman artinya terbukti sehari-hari kayak Pak Rahman pengasih ya kan nah kadang-kadang nah lawan anak coba kita lah itu ada orangnya Tuhan hendak menyatakan sifat Rahmannya melalui insan kenyataannya lalu bersifatlah insan tadi kasih sayang bukan sifat insan itu sifat Tuhan. Nah kelakuan yang ada pada insan seperti pengasih tadi itu menyatakan nama Tuhan jelas mau poroknya ayo terutama kepada ibu-ibu habis ininya kan lihat di anak tuh kayak apa aja nakalnya anak nih kuitan sayang jujur ada nambah anak kan ya ayo kayak apa aja pemamayannya penyangitannya kuitan tetap sah kada purun Allah Ta'ala gininya ya nah melalui di situ Tuhan nak menyatakan sifat Rahman sifat Rahimnya melalui pantas insan rahasia kuja cuman kita kada meminati hari-hari nah hari-hari melihat kada nah siapa melihat daripada kenyataan namanya nama asmanya Allah yang ada pada diri dan semesta alam itu sama melihat Tuhan melalui asma melihat Tuhan melalui asma yang pertama melihat Tuhan kenal Tuhan melalui amal perbuatan ini yang kedua asmanya namanya lain asma nama enggak nih toh ini tak salah-salah nah, jadi hari-hari nang 99 itu kita salah satunya tuh mungkin ada diperbuat jelas lah jangan sambat-sambat aja hari-hari baca bismillahirrahmanirrahim nak makan bismillahirrahmanirrahim nak minum bismillahirrahmanirrahim nak keluar rumah bismillahirrahmanirrahim nak guring itu juga pinandul orang nang dikata tuh pinandul ada iya nang sidin bebas umat Tuhan sudah membasuh tangan hingga keciuman bau apa? Lawan sabun sudah juga beberapa kali membasuh tangan lawan sabun masih aja keciuman sekalinya tahinya dihidup kayak apa keciuman tangan yang dibasuh di sini nah ini piani ngerti kada tangsilul nih artinya piani nah mengenal Tuhan diucap di Tuhan tuh dibaca dipuji kenapa ada pinanduk nah saking parahnya ya di sini nah ya maaf nenek nah ya Allah makanya Bu maaf kenapa ini nampaknya sebenarnya lawan bebinian Tuhan tajalikan bujur gue ini pian jangan salah sangka pandiran ulun ini ilmu hendak menampakkan terlebih nampak sifat tajalli kenampakan Tuhan ini pada bebinian Rahim Rahman Rahim nang bisi Rahim siapa? Lalakian bisi napa? Aduh hai Bu sifat pian nampaknya sifat Tuhan kayak apa? Ya kan? Makanya kenapa
kuitan tuh jatuhan di dunia. Jangan cuma memendir aja lah. Kenapa dipadahkan? Ini sebenarnya mengisyarat supaya kita ini mengenali kuitan itu jatuhan di dunia. Kenapa? Karena daripada perbuatannya, sifat-sifatnya menyatakan, menggambarkan nama-nama Tuhan. Ya nampian padakan Tuhan di dunia. Apalagi pipinya kayak bisi rahim. Pakai bisi rahim enggak? Ada loh. Oh, kayak apa sifat kasih sayangnya? Maka itu kenapa kita ini kada boleh durhaka lawan kuitan. Yuk, satu, kenapa kada boleh durhaka? Satu, inang di awak kita ini nasar kuitan, nasar kui, nasar bapak, nasar ibu. Yang ada nih lain pian, ini ulun berhadapan lawan kuitan pian nih. Nasar bapak, urat tulang, otak, sumsum, lain pun pian. Nasar ibu, kulit bulu, darah, daging. Siapa? Nah, nang jar orang kuburan berjalan nih. Kuitan sudah boleh, nah orangnya. Jadi pak ibunya kada tahu nang ini, maaflah, katulahan lawan kuitan. Kenapa? Tak akui harus. Nah, yang kedua, maaf kalau kita mahal setahun sekali kan? Pun setahun sekali pian kayak ini aja. Burung dimakani setahun sekali, apalagi burung dalam tapi dimapak. Setahun sekali pun dimakani. Jangan setahun sekali, seminggu aja rabah. Ini minta maaf nih lah. Burung di kurungan tujuh beliau setahun sekali diberi makani. Nang 2 hari kan setahun sekali kan mahal setahun sekali dengan maksud berhadiah kepada orang namanya. Gimana biar mikirakan? Pikirakan burung aja 2 hari kan diberi makan dia, Pak. Mati. Ini kuitan nak dikirimi setahun sekali, kurangnya sih musuhihan. Nyakawa dikirimi setiap saat, detik dan waktu. Nyatakan dirinya nih nah. Maka mahal setiap waktu, detik dan saat. Jelas? Kenapa setahun sekali? Biar mengiau nang mana kau orang yang memimpin setahun sekali. Kurang tiap saat, tiap detik, tiap waktu nyatakan haknya di diri. Ini sebenarnya kada boleh diucap. Cuman mau kada diucap, kenapa kada tahu? Diucap kada? Pian makan minum hari-hari baul. Kenapa setahun sekali ya? Ya Allah. Ayo. Ini nang dipadahkan amal jariah nang sebenarnya. Amal jariah kalau menurut fikih memberikan bantuan, sumbangan, infak, wakaf kepada masjid, langgar, musola, pantai asuhan, pesan. Selama itu catatannya lah, selama digunakan. Kalau pada digunakan putus, umpamanya pian memberi hambal, dilanggar di masjid, itu selama hambal atau karpet itu dipakainya kada putus. Nang ini Bang, ini kada keputusan. Ini nang sebenarnya amal jariah. Maka itu baik-baik bawa diri. Jadi haulnya setiap saat, detik dan waktu. Ya apa piannya? Main ngati kuitan setahun sekali itu jangan dicatat, ingat bibet. Biar niatkan apa tidak sampai diniatakankah untuk pulang kada sampai. Kenapa ada sampai makan siapa namanya? Maaflah, ini bukan akal-akalan, itu kenyataan. Jangan kenapa akalan guru ya. Kami suruh baca sini. Ini udah akal-akalan. Lagi nggak ada pemikiran. Makanya ujar Nabi, "Idza mata mana Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau meninggal anak cucu Adam putus amal kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang walaupun dia sudah meninggal dunia tetap mengalir
sampai ke kubur. Ya Allah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladun sholih yad'u lahu, atau anak yang soleh. Nah yang pertama tadi sedekah jariah. Ini ikungannya. Ikungannya. Sedekah jariah itu peninggalan kuitan nih. Ya, nah mudah-mudahan orang tua kita selamat dan dapat rahmat. Oh, untungnya dipadahkan sudah. Nah kembali Pak Bu. Terhadap keberadaan tadi pula, bahwa tadi dikatakan segala yang ada ini hakikatnya adalah nama Allah. Nah, sebuting neng ini dulu dijajaki. Pian mun belajar ulun baca kitab tuh. Ya, berapa tahun kan anak? Kitabnya udah habis. Ini penting bacakan, penting cerita apa namanya jelaskan kan? Itu juga Allah. Pintar bisa aja baca kitab. Menangis menghadapi kitab rawannya saat bisa baca. Dikira rawan dari itu. Pinanu benar aja. Inggih, asal pinanu rawan benar. Ada bisa baca kitab. Nah, dengar. Di mana kebenaran akan keberadaan bahwa setiap nama ini hakikatnya adalah nama Allah. Begini Pak, begini. Semesta alam ini terbit dari 4 unsur. Betul? Tanah, air, angin, api. Di sini dulu nah. Anda membenarkan bahwa segala sesuatu itu hakikatnya nama Tuhan. Ini yang kedua kebenarannya. Bahwa semesta alam serta isi ini terbit dari 4 unsur. Tanah, air, angin, api. Sekarang yang 4 unsur ini Pak Ibu, sebenarnya ada unsur kelima yang meliputinya. Nah ini nang kadang-kadang kita lupakan, abaikan. Nang jaka kadang nang kelima nang ini parai. Tanah, air, angin, api. Kita telusuri dulu. Tanah dari air dari angin dari api dari nur. Berarti yang meliputi seberataan nur. Tanah tuh nur jua, air nur jua, angin nur jua, api pun itu nang meliputi. Sekarang kalau kita sudah mengerti dan tahu bahwa unsur alam ini adalah terbit dari yang 4 tadi, sedangkan yang 4 itu wujud nur. Nur inilah yang bernama Allah. Nur itu yang bernama Allah. Alasannya kenapa nur Tuhan itu bernama Allah? Karena nur Tuhan itu berupa zat, berupa sifat, berupa asma, berupa af'al. Inilah alasan kenapa bernama Allah. Karena berupa zat, sifat, asma, af'al. Jadi Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Siapa zat, sifat, asma, af'al? Nur. Berarti yang bernama Allah itu adalah nur. Sekarang nurnya jadi unsur alam. Tanah, air, angin, api. Berarti semesta alam ini wujud pengaran Allah. Jadi ini jangan heran kalau ada batu akik, batu lisan Allah. Heran. Kenapa heran? Kalau ada awat tulisannya Allah, jangan heran. Biar anda kejuangin ulun nulisan sih. Nyaman ulun tato kan? Gono-gono lah situ. Kaligrafi. Jelas kan? Masya Allah, jangan heran kalau ada pohon bertulisan Allah. Kenapa semuanya itu dinyatakan linuriyahu min ayatina? Tuhan itu sudah kependeng sudah. Artinya memadakan, aku hendak memadakan tanda-tandanya gitu. Tanda-tandaku linuriyahu min, hendak memperlihatkan tanda-tandaku. Itu toh. Nah, paham kalau sudah nyamannya sudah. Nah. Tapi jangan babulikannya lah bakal Allah pong sekalinya. Jangan.
Ini mah hancur dunia persilatan ini. Jangan, ini kena guru disalahkan orang. Inggih. Kenapa ulun beritahu? Kata Syekh At-Tustari, ini seorang wali kutub. Syekh At-Tustari, ilmu itu ada 3. Yang pertama ilmu zahir. Ilmu zahir boleh kita kabarkan halayak ramai, silahkan beritahu ke halayak ramai. Ilmu zahir. Yang kedua ilmu batin. Ilmu batin tidak harus dikhabarkan, diberitahu kepada banyak orang, halayak ramai. Luasnya orang tidak harus, tapi boleh kepada yang berhajat. Biar berhajat kena. Artinya kepada nang ahlinya. Nang mau jadi nang dipadahkan nang ahlinya tuh bukan ulama. Ulama bisa bukan ahlinya kalau dia mendustakan. Jelas? Biar tuan guru bolang kayak kataraan, tapi nya mengarah putaran tuh bukan ahli. Bukan ahlinya. Nah, kayak biar ini ahlinya karena berhajat, memerlukan, boleh dikhabarkan. Yang ketiga, ketiga ini apa namanya inti. Antaranya, maksudnya antara dirinya dan antara Tuhannya. Ini kada boleh sama sekali. Itu khusus diri masing-masing. Jelas? Jadi siapa nama madakan tasawuf kada boleh? Belajar dulu. Itu Syekh At-Tustari yang bilang. Yang kada boleh halayak ramai, tapi bukan tidak boleh dikhabarkan, dipelajari dan diajarkan khusus kepada ahlinya yang berhajat, yang mau. Yang kada mau, apa? Ada masalah. Jelas lah? Nah, kada boleh sama sekali ilmu yang antaranya, maksudnya antara dirinya dengan Tuhan, khusus untuk dirinya sendiri. Tuh kadang ada kayak kisah kan itu, enggak? Nah kayak orang berkumpul 2 laki bini, itu kan khusus, jangan ada kayak kisah kan, jangan ngomong ketahuan gue kan. Paham? Nah, apa? Aduh dikisahkan sidit, apa? Ada urut. Nah, berarti sealaman ini berasmakan Allah, bernamakan Allah. Nah, ya apalagi? Tuhan sebenarnya tidak memadahkan pihak tolak melalui unsur tadi. Seluruh alam serta isi unsurnya tadi apa? Tanah, air, angin, api. Dan ini adalah nur. Berupa nur itu berupa zat sifat asma af'al sehingga bernama Allah. Sebenarnya Tuhan tidak memadahkan. Apa aja Tuhan? Jangan dibahasakan nih. Inilah wujudku, inilah aku. Nah itu tuh. Cuman Tuhan karena memadahkan itu. Inilah wujudku, inilah aku. Kayak itu kisah. Jaka Tuhan hendak memberitahu. Jelas kan? Sebenarnya Tuhan sudah memberitahu. Nampian hafal Asmaul Husna. Namanya ibu-ibu biasanya hafalan. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai sabur. Huwallahul ladzi, akulah gitu. Huwa alladzi la ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan aku. Huwa rahman, huwa rahim, yang kasih, yang penyayang. Siapa lagi? Walaupun johirnya kita lihat pulan bin pulan yang memberi, yang mengasih, sebenarnya Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur. Itu namaku itu. Jelas. Yang dihafal aja sampai sabur dihafal. Sekali dihafal warak. Nah makanya kita kenali supaya nama Tuhan itu betul-betul tajalli di diri. Nah, tapi ulun minta maaf lah. Ini minta reda nih. Sudah ulun minta maaf biar sang itu juga. Kayak apa kesannya? Ini pian kenal Tuhan melalui nama lah. Tapi mun pian nih pemalar, kira-kira iya. Ayo langsung. Berarti lain. Itu kan dia benar-benar kenal sak ya ujar orang jak bahasa Inggris sakit juga barangnya. Lain berarti lah
Lain. Jangan kenal Tuhan. Orang bujur. Jangan asal ilmu. Ini ilmu. Pian jangan ilmunya aja sampai yakin. Ilmu ya. Jangan ilmunya. Ilmu tuh cuma tahu. Yakin juga. Supaya ilmu yakin nyatakan. Nah. Lah, ini bukan ulun nak minta bari. Kada, yang mau membari hari ini ku sambut dengan dua belah tangan. Tahu di Tuhan, tapi pemanglarnya ya Allah. Mungkin sang Tuhan, sampai ke aras. Tapi pak juga sakit barangnya. Ngawan, makanya kenapa Pak Bu Rasulullah mencontohkan Rasulullah itu sebagai uswatun. Nah, contoh Nabi kayak apa? Bujur-bujur contoh Nabi. Di mana contoh Nabi yuk? Nang rancak membaca maulid. Aku bangun nang baca maulidnya ku itu. Bujur juga aja nanti. Apa ujar Nabi? Walaqad tafassalallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Karena Habibuna sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalaqan wa khuluqa wa awwaluhum ila makarimil akhlaqi sabaqa wa awsa'uhum bil mu'minina hilman wa rifqa bararaufa la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahwa lul muhtaru ala ma'na al jazil idza da'ahu al miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjala wa huwa al abu syafiqur rahim bil yatim wal armalah. Itu adalah biar nang baca maulid tuh ujung-ujungnya seorang. Nah, Nabi menggambarkan supaya umat ini kenal di Tuhan melalui nama yang sudah dicontohkan melalui Rasul bagaimana kasih sayangnya beliau. Nah, mudah-mudahan kita kawan contoh. Mudah-mudahan supaya bujur-bujur. Jangan asal tahu aja sampai ilmu yakin. Sampai ilmu yakin. Jangan ilmunya aja. Nah, ya mudah-mudahan. Tapi kadang kau dipaksa. Ada kawan nyalain, maaf lah. Mun nyalain dasar lain. Dasar lain. Inya Pak Ibu bilanya orang tuh dasar pemurah tuh dari hati. Bukan keterpaksaan, bukan ingin dia dipandang orang, dasar dari hati. Sudah ampun orang betul jadi. Nyata ampun orang. Ada apa-apa? Enak contoh mudah. Saking ikhlasnya apapun nang dimakan, walaupun jar orang Matapura siti. Bahasa Matapura siti. Bahasa sini apa? Sate. Nang dimakan ini nyaman, mun sudah keluar diiti lagi lah. Ini ikhlas kada? Ikhlas kada? Mau disimbol. Apalagi, kayak apa biar tuh tampilnya kayak apa ikhlasnya? Terpaksa lah, kada lah, kada terpaksa lah, mengeluarkannya ini mau terpaksa mengeluarkan akit ayo. Nah, menurut tandanya ada pada diri, jangan ilmu aja, kena babulikan ilmu aja pak, parai. Ulun kada memaksakan, ini masing-masing, buktikan masing-masing, apakah hanya ilmu atau sampai ilmu yakin. Maka tingkatannya banyak, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Tahan di ilmu aja dapat. Awak. Bagusnya benar. Sekarang lagi kita bahas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu maaf sekali lagi maaf. Apa yang beliau katakan, adapun segala nama dalam alam ini sekaliannya mazhar, arti mazhar kenyataan asma Allah Ta'ala itu. Karena tiap-tiap asma itu menuntut akan wujud musamma, artinya ampunnya nama. Nah, tiap nama ada yang punya, tidak mungkin tidak punya nama. Tiap nama ada punya nama. Saling lihat. Tiap nama ada yang punya nama. Nama kembali kepada yang punya nama.
nama dengan yang punya nama sekarang ulun jelaskan. Tuhan kita siapa? Terima kasih. Saya nggak berdiri dulu, salah apa dulu. Tuhan kita siapa? Jujur kada Tuhan Allah. Asik. Tuhan kita siapa? Allah apa Allah? Ini antara dua aja. Ulun beritahu. Ulun beritahu dari awal. Tuhan yang sebenarnya itu tidak memiliki nama. Sekali lagi, yang di dalam, yang di luar, yang di pojok, di mana aja. Tuhan yang sebenarnya itu tidak memiliki nama. Jelas? Lalu Tuhan yang tidak punya nama, dia ingin dikenal. Hah? Sebab kan orang biasanya mengenal siapa namanya. Setelah siapa namanya, berapa nomor HP-nya. Woi, itu zamannya tuh ini. Ya kali ya, menyasar aja tuh. Berapa nomor HP-nya? Bisa kenalan. Ini lucu maka banyak benar sudah. Mau juga. Ini betul Tuhan kan mau ki. Ini dijawabin dong Tuhan mau ki. Harap pada anu. Iya mau juga. Ya aja pun ini Allah nang anom jadi orang wah ini puber kan beb puber. Oh my, padahal gigi sini habis dia bahasa kendaraan tuh metik dah. Tapi pak nah anom kalah monsidin tampilan kalah kolera tuh rambut tuh masih jenang gaya betarik tuh nah kolera gaya betarik tuh masih aja lagi nang baju nang tangan handap nang belipat sudah handap dilipat belum jangan dikata ada olah ini tangan baju ini sudah handap ini tangan baju ini handap dilipat silin pulang jangan di baju jangan tangan baju senglet aja kolera mobilnya keluar tuh pak kolera masuk ke dalam mesin bepanding masuk ke dalam bepanding itu isapan rokok tuh udah kadang kayak ya Allah ala bonek ala. Nah sekarang nang ulun kehendaki apa lawan kita ini Tuhan yang tadinya tidak punya nama ingin dia disebut. Tuhan yang tadinya Pak Bu tidak punya nama dia ingin dikenal. Yang sebenarnya Tuhan tidak punya nama. Tuhan sesungguhnya itu ada pengarang. Lalu siapa Allah yang jadikan Tuhan? Nah, yuk. Kalau tidak Pak Ibu selama ini kita Tuhan nama syirik, menyembah nama syirik, memuji nama syirik, meminta kepada nama syirik. Makanya jangan sembahyang aja. Kenali dulu yang disembah. Lalu Tuhan yang tidak punya nama dia ingin disebut dan dia ingin dikenal. Lalu dia nyatakan hati-hati nah, dia nyatakan dirinya melalui nurnya. Sedangkan nurnya itu terbit dari dirinya sendiri. Artinya Tuhan bagaib jadi nur. Lo ambilkan contoh lah, baras jadi gelapung. Bukan baras tuh kadada, cuman sudah bernyata jadi gelapung. Paham? Jangan dipadakan Tuhan kadada. Nah, baras jadi gelapung, Tuhan jadi nur. Inilah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, nur inilah, nur Tuhan inilah yang bernama Allah. Nur Tuhan tuh yang bernama Allah. La ilaha. Ya bahasa jelasnya, jangan lagi ya Tuhan mencari aku illallah karena sudah nyata melalui nurku. Allah itu nur. Mana dalilnya? Allahu nur samawati wal ardh. Lalu nur jadi semesta. Makanya apa lagi? Bukan dalam surah Nur.
Yang ada percaya datangi nur. Wujudkan nur. Allahu Allah. Hah? Nur. Allah itu nur, nur Tuhan. Nah, nurnya jadi langit as-samawati wal ardh. Alam semesta. Kayak lagi. Jadi selama ini nampian jadikan Tuhan ini siapa? Allah itu bukan Tuhan. Allah itu nur Tuhan. Satu. Allah itu ismu zat. Allah itu nama bagi zat, bukan Tuhan. Namun cukup kata Tuhan, engkau mengenal aku melalui Allah. Cukup engkau mengenal aku melalui Allah. Siapa Allah? Nur. Cukup. Tetapi selama ini adakah kita begitu? Hah? Kita mengatakan Allah itu ya Tuhan, padahal bukan. Tuh ismu zat, nama bagi zat. Siapa zatnya? Ya nur. Hah? Allah itu nur ilahi, nur Tuhan. Nah, bagi orang yang sudah tahu, ketika dia memuji Allah, ketika dia menyembah Allah, ketika dia meminta kepada Allah, itu nang pian sembah, pian puji, pian pinta nang ampun nurnya. Karena apa? Bila pian meminta kepada Allah, bukankah alam serta isinya wujud nur? Nur itu bernama Allah, Allah yang bertahan. Minta kenapa? Tuh dari kan. Nah, mana lagi? Jadi saat kita menyembah Allah, maka kitanya sudah hakikatnya Allah disembah pulanglah kayak pakisahnya. Nah, siapa yang kita sembah? Hakikat yang punya nur, di mana yang meliputi pada nurnya sendiri. Nah, itu kok umpat lah. Naikakan sorak kayak apa guru menaikkan banik di sini, banik. Melalui rasa. Bila pian menyembah Allah tersembah nur itu sudah jadi kita. Ini nur. Salaman wujud nur. Nur itu bernama Allah. Mau pian menyembah Allah, di mana lagi? Makanya dirinya. Nah, sekarang naikakan. Jadi nang kita sembah nang punya nur, nang kita puji yang punya nur, yang kita pinta yang punya nur, maka sampai lawan Tuhan. Maaf taredan. Pian yang mengadakan hall, apalagi kuita. Maaf. Siapapun yang memimpin, kalau dia tidak kenal kepada Allah, ada sampai. Siapa? Kenapa? Kalau kita, kalau semua ini bukan nur Tuhan, maka tidak sampai lawan Tuhan. Biar alim, biar yang mendoakan gak sampai. Situ bolang Pak. Di mana Pak? Kalau bukan nur Tuhan, maka tidak sampai lawan Tuhan. Kalau kita ini nur Tuhan, maka sampai lawan. Karena nur dengan Tuhannya Jadi jangan meremehkan orang nah cuman pakaian biasa, busianya mengerti dan tahu sorang, jubah, selendang, sorban, cuman penampilan. Ya, kalau bukan nur Tuhan kada sampai. Ganali si amplopnya. Jangan bayang lo. Sampai bujur naruh muka dia yakin bu, kada yakin sudah itu deh. Makanya bubuannya beri aku 200 ya. Nang di Jawa tuh itu 20 juta barinya. Mun bukan nur Tuhan, jangankan amal dirinya pun kada sampai. Jadi nang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nang artinya kita ini dari Allah dan bakal kembali kepada Allah. Maksudnya kita ini nur Tuhan, maka pasti kita bertemu Tuhan. Karena nur Tuhan dengan Tuhan
Mun bukan nur Tuhan pasti kada sampai lo tuh. Nur Tuhan itu yang bernama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang datangi nur Tuhan. Nanang buli pun nur Tuhan. Jaka kasarnya maaf nana kasar sudah. Kasar itu bukan menyinggung supaya jelas. Nang datangi Allah, nang buli pun jangan mencari Tuhan dalam kubur. Gede. Lalu siapa perlu nama nakuni itu? Nah, udah jelaskan lagi. Ayo aja tungguin Tuhan guru aja. Hah? Itu kan kesannya ditabuni malaikat kalau lah. Malaikat siapa? Munkar Nakir kalau ini ujar malaikat nih gue 13 jujur kan? Banyaknya jelas. Berapa bu? Malaikat bu? 10 aja lah. Bu, bujur. Ada gue kai ujar kak cucu nih isuk mahafal malaikat mintalah jari lawan kai lah dan harapan ulun. Nah ulun kan isuk kai disuruh guru kan menghafal nama-nama malaikat. Ayo baca dulu nang ikam tahu aja kai. Bacain nang cucu tadi. 1 Jibril, jujur aja kai. 2 Mikail, ya. 3 Israfil, bagus. 4 Israel, pas. Tadi ingat lagi cucu apa tadi ingat? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nang kelima siapa? Kai Haji Mael. Haji Mael jadi malaikat apabila ini ada ilnya aja. Asal ada il. Ibu jujur kai, ya. Haji Mael. Nang kanan kai Pak Acil. Nang ketujuh kai Pak Acil. Iya nang labian gue 13 malaikat. Tabuan 3 siapa? Haji Mael, Pak Acil, lawan Pak Acil. Lah tolong kai ini menghafal juga. Jangan kena cucu salah-salah malaikat yang ada hafal di mapal. Nah kita boleh pulang. Itu siapa nama nampuni nanti? Nah kita mandakan malaikat kelak. Padahal nang menapuni itu Pak Ibu guru menapuni jasad. Itu nampian padahal munkar nangkir. Ruh menapuni jasad munkar nang itu munkar nangkir. Jadi munkar nangkir itu di diri seorang. Jadi sebelum mati ini bapak pimpinan dua lu lawan munkar nangkir. Ruh menanya jasad. Ujar ruh. Pertanyaannya apa? Lain marabuka. Marabuka tuh itu soal malaikat nang bocor. Mau sudah soal malaikat bocor, hafalinya mana? Fotokopi laminating, basimpani. Nah, diselipan apa namanya? Kapan? Jadi bila malaikat nang menakoni marabuka, kena dulu lah. Bah, jadi Pak Bu, tolong. Ini sebenarnya lah. Jadi roh menanya jasad, pertanyaannya cuma satu. Ya manhu. Ya manhu. Siapa ikam? Ujar roh menakoni jasad. Roh kita sendiri menanya jasad sendiri. Ya manhu. Pertanyaannya satu aja. Oh pertanyaan talqin kebanyakan. Marabuka wa manabiyuka wa madinuka wa ma'atika duka. Wa makiblatuka wa ma'ikwanuka. Terakhir, apalagi nang dibuka. Anda benar. Pertanyaannya satu aja. Apa tadi? Ya manhu, siapa engkau? Lalu jasad mengatakan akulah. Nur Muhammad sebenarnya. Ya nang asar. Tekal kada mau hancur. Karena nur Tuhan jadi ruh kita dan jasa. Ini nur Tuhan. Nur Tuhan jadi Nur Muhammad. Nur Tuhan jadi Nur Muhammad. Nur Tuhan jadi ruh kita, Nur Muhammad jadi jasad kita. Berarti kita ini bertubuh Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad asa dengan Nur Tuhan. Sedangkan Nur Tuhan asa dengan Tuhan. Nah, itu kadang hancur. Tekal. Lembubur. Lalu kayak buguru nang talkin itu biar mungkin talkin nang orang itu pada nang zaman humang mun zaman ho sekali aja kali bari orang aplok apa guru dia nak kata itu aja
ahsanu amala. Utalkin lo, nah kok kayak tujuan? Mun yaman hoja, waduh bari roy. Ada sepala yang bahasa Banjar. Ini makanya menurut orang banyak ya. Mau di sini aku jelaskan yang kebenarannya tak. Nah kembali Pak. Jadi nang dipadahakan nang datang di orangnya nang bulik orangnya. Jadi jangan mencari Tuhan dalam kubur. Ada tak? Innalillahi yang datang nih jatuhan aku melalui nurku yang sudah jadi alam semesta termasuk dirimu nang kembali itu juga. Nah, jadi mun kita nih nur Tuhan maka akan sampai dengan Tuhan. Lah tolong di latihan berdoa nang kayak itu. Doakan dulu nur Tuhan. Mudah-mudahan kabul. Ini nang kudu one. Masya Allah. Kenapa berdoa pian ada nang dipinta? Ya nang ada kabul-kabul. Kalaupun kabul juga istidrak. Ini orang ini kada tahu minta lawan Tuhan kabul. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan menjawab dalam Quran. Hah? Mereka tuh sebenarnya istidrak tapi nya kada tahu. Apa gerang arti istidrak? Maaf, arti istidrak itu sebenarnya Pak Aikwe dia diberi nikmat isinya laknat. Hidupnya bergelimang dengan kenikmatan, usahanya, hartanya, rumahnya, fasilitasnya, materinya, tapi dilaknat. Itu istidrak nyarannya orang kada tuli Tuhan. Aturannya nak kayak pian, ini wajib sugih, dah harus sugih. Jadi bila guru kesini boleh samue. Ini bilang dilihat-lihatkannya aja. Datang sudah datang. Ada panganak minta ada juga. Ada. Di bari dia bilang. Ayo emang dipaksa aja. Jadi awal udah memaksa aja. Paham sudah? Nah jadi Pak Bu. Ini kada malajari nang Tuhan atau mau ulun mempraktekkan. Jangan pertanyaan ini dilontarkan ya, sehingga melemahkan ibadah. Mau kita nih Allah, apalagi sembahyang, jangan. Karena melemahkan syariat. Kita wajib mengikut Rasulullah wajib. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, benar-benar cinta, ikuti aku aja Nabi. Berarti aku Nabi aja sembahyang, biar kan sembahyang umat siapa? Nah, jadi waktu kita sholat ini siapa yang disembah? Maka kita ini sudah mengerti bahwa kita ini nur Tuhan itu bernama Allah. Karena mungkin Allah menyembah Allah. Nah, nampian sembah itu nang ampun nur. Nah ampun nur. Atau nang tadi tiap nama tentu ada punya. Nah ampun ngaran Allah tuh nah. Lalu di mana nah ampun nama Allah meliputi pada nurnya yang sudah jadi roh jasad kita. Itu pian mainakan rasa. Mungkin ompatnya tak. Mana lompat juga, pacul tapi. Paham? Nah di situ nang kisah maklun lah, nang kisah Sayyidina Jibril, waktu Isra Mi'raj, nang bulan kana Mi'raj tanggal, nang kisah ujar makaikan Jibril, mambil aku mulai Masjidil Haram sampai sini, jelas. Aku mau mati kada kau melewati satu lurung cahaya tuh. Kalau aku melewati lurung cahaya tuh maka tubuhku hancur. Ini nang dimaksud kalau bicara rasa hanya tak yang tahu yang merasa tuh kada kau guru kita awak. Guru tuh tugasnya memberikan petunjuk seumpama Jibril. Selebihnya ada awak. Bukan guru ini dalam pengertian tidak mau, memang batasnya sampai situ. Jelas? Bukannya nang guru nih menyimpan, apa nang bisa bersimpan? Ada yang simpan nih. Jelaslah. Memang tugasnya sampai di situ. Jibril aku nak kau mau teh, karena hancur kok. Arti hancur ini bicaranya rasa. Nah, hancur kok, iya nang gue jual hancur liu. Itu kalau sudah merah, hancur liu.
Dapatnya sambal acan. Oh kalau mau sambal sini kolera. Wah mau sini bola sambal. Sekali mancuri kan. Tapi pin kan mujara. Nah, makanya bini sidin itu kan mujara. Nyoba binian ini pakai tapi mujara. Sakit ya baranak tapi lagi nak pulang. Mujara kamu. Mbah barang udah kon lagi ya sekalinya. Mbah wujud. Ya Allah, ini kisahnya. Paham nggak sudah? Allahu Akbar. Nampian kata Allah Akbar itu siapa? Itu nurnya atau kebesarannya. Siapa nurnya atau kebesarannya? Ia zat sifat asma af'al. Sedangkan zat sifat asma af'al itulah yang bernama Allah. Zat sifat asma af'al itu kebesarannya. Itu nampian katakan Allahu Akbar. Sedangkan zatnya sudah jadi rahasia kita. Sifatnya jadi nyawa kita. Asmanya jadi hati kita. Af'alnya jadi badan tubuh kita. Jadi nama Allah Akbar. Apalagi dia hayal tuh bencok, tuh cilik tapi natantun aduh sebab pajam bapak jam nggak bubur jarak sama nang hitung jurangnya jarak. Nah saat nampian katakan Allah Akbar tuh jadi rohaniyah pian yakni melalui rasa kita yang punya zat, yang punya sifat, yang punya asma, yang punya yakni Tuhan. Bisa. Sudah lu berikan jurusnya. Jangan karena dia yang tinju tampar orang. Karena di padaan orang kan malah jari. Mbak dia yang tinju lo bintat. Apa aja salah seorang. Paham lah. Saat pian berzikir kalimatnya apa sahabat? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah pian kata la ilaha illallah diri pian la hayat, ilaha ruh, ilah nafas, Allah nyawa. Siapa yang disambut la ilaha illallah yang dihayal? Hah? Sekarang karena la ilaha illallah itu wujud kita, maka yang pian kehendaki itu adalah yang punya wujudnya itu. Kemana guru? Hah? Nang punya wujud kemana? Meliputi. Makanya tadi ulun padakan Tuhan itu wajib kita sadari saja ada. Sadari aja ada. Jangan dipikirkan apalagi dicari. Dipikirkan gila, dicari sasak. Nanti sekeslah. Nah, dicari-cari meliputi. Ini untuk nasi biji untuk. Pian cari situ gelapungnya. Kibiti timbul ayam nang tukang makan nih. Jadi gelapung. Terus dicari lagi, yakin nih sudah. Artinya kan meliputi dan gelapungnya situ. Kenapa dicari lagi? Jadi untuk. Aduh, timbul di bawah ayam mematuhi habis untuk habis. Anak mencari gelapung. Kita mana gelapungnya aja. Nah, paham kah? Jadi Tuhan jangan dicari dan jangan dipikirkan. Sadari saja wajib nyaman lah. Makanya di mana berada di situ ada tuh wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia serta kamu di mana saja kamu berada. Aman. Tapi berjalan lah, hati juga. Jangan di tengah jalan. Jaburu aman, tahu kan dijamin. Ingkem begarnya jauh tengah jalan. Turang bola-bola lintas, jadi hati akan jiwa. Mungkin jangan Tuhan berserta kita di mana aja berada. Tapi berjalan di tengah-tengah. Lain jauh orang, ada salah orang. Maka jepit guru aman, ikut di mana? Jauh berjalan di tengah aman lah. Pikiran situ. Itu ada pin, Iya tuh. Nah lagi
lagi kan? Tambahi kan? Oh, nyuruh aja nih. Nah itu tadi tiap nama ada yang punya. Jadi yang punya nama itu pian dapatkan lewat rasa. Karena kita ini sudah namanya, kena bukti kan namanya apa? Namanya data jali di diri kita banyak. Makanya ini di tangan. Nah, nyari kelingking bagaikan alif. Nah, jari manis bagaikan lam awal. Ya kan? Jari tengah bagaikan lam akhir. Telunjuk dan ibu jari hakna. Itu isyarat. Cuman jangan kalian belas semboyong. Aduh, susah. Nah, tenang aja. Jadi nang kawan bingung. Itu nya timbul bagagayaan ya. Ini tak aliban lebih baik. Nya ada kisah kai jadi imam sembahyang maghrib. Jadi tiga hukum cucu ini pada presiden nyesidin nak berjamaah. Lah kita coba berjamaah. Tapi kok minta lah jangan ada bebandirnya. Nggih kayak dipasangin nang tiga hukum cucu nih. Kai jadi imam. Sampai bajabat teh iya kana berdua iya kana setain. Tak gugul cacak. Cacak ya. Bebandir ada. Bebandir. Lalu je nang kedua. Nang kedua, jangan bebandir. Sama. Jadi nang ketiga, untung aku kada. Wah, parah ya beneran. Nah, Rami itu lah. Rami orang kada ilmu nih Rami. Untung aku kada. Jadi namanya buat untung kada itu kan bebandir juga. Kan Rami kalau nalar kembalikan. Jadi diri kita ini berkalimat. Alif kepala, lam awal badan, lam akhir punggung, ha dua kaki. Ini jangan dibayangkan, tidak boleh. Kada boleh dibayangkan dan jangan diingat, sekedar diketahui dan masyarakat. Jangan diingat, jangan disebut, jangan dikenang, sekedar diketahui dan masyarakat. Jelas? Yuk. Lalu dalam fikih, bila kita tuh masuk puisi, kada boleh membawa nama-nama tuh Tuhan. Kada boleh bawa Quran. Pian tahun ini di mana? Ayo, ulama fikihnya stresnya mikirannya itu. Ayo, bujur lah. Kada boleh kalau membawa tulisan nama-nama Tuhan, kada boleh, nama-nama Nabi kada boleh, malaikat kada boleh, tulisan Arab kada boleh. Yang ini, ya benar ini orang nih. Itulah tadi jalur jangan dikenang, jangan diingat. Karena pada ketika pian mengenangnya, nah itu berhuruf nih itu. Makanya sekedar diketahui dan dimes, dah cukup. Nah, kemana? Nah nang ini, nang buai pakai Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, jelas banget. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau pian mesra dengan namanya, kada mudarat di langit ka bumi kemudahan diri kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat kita aman dunia akhirat. Ini amaliyah Rasulullah. Cuman pian kada dapat maknanya, kada dapat bungkahnya. Hanya cuman bacaannya hafal. Ma'asmihi dengan namanya. Dengan namanya bukan sekedar dibaca, no nyata. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru kada mudarat. Ma'asmihi kalau kita menyatakan namanya. Tiap nama ada yang punya nama. Nama dengan punya nama la yadurru kada mudarat. Ada mudarat. Siapa nang mau mudarati? Ia di sini nang kedudukan Nabi Ibrahim. Waktu dilempar oleh raja Namrud ke api, bukan apa namanya, kebakar, kedinginan. Tapi jangan dicoba-coba lah. Ntar ada jamin. Nya lampahnya kan dicoba lagi bukannya nenek. Nah coba-coba, panas dua aja. Jangan. Paham nggak? Nah, di situ juga Pak Aibuai, nang Nabi Yunus waktu masuk ke perut ikan.
Walaupun kan sini bertasbih la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu padahal isinya itu dulu. Isinya itu dulu. Oh, jelas lah. Nah mudah-mudahan tadi dia membujur kada mudarat. Arti kada mudarat hidup kada sakit, pencarian nyaman, doa mudah kabul, hajat mudah tunai. Itu kada mudarat, kada nang gitu. Kada nang kada mudarat tuh bilang apiat itu ya dua. Supaya ini nyaman hidup. Ya kan? Nah ulun memberikan jalan fit dunia hasanah wa fil akhirati. Nah mudah-mudahan ulun pian dan seluruhnya kita doakan Syekhul Hajat, Syekhul Bed, tuan rumah Bapak Aspandi dan seluruh keluarga Allah dalam pelihara dan dalam jaminannya Allah. Amin. Kita lanjut. Diri kalau bahkan di mana lagi? Maaf lah. Waktu pian sembahyang tuh pian menyembah Allah. Padahal nak berdiri ini sudah gerakannya tuh sudah berdiri seperti alif, ruku lam awal, sujud lam akhir, duduk ha, alif lam ha, apa? Oh, menyembah Allah mana? Girang dari. Makanya yang kita sembah tuh yang punya nama, yakni yang punya nur. Yang punya nur untuk sampai ke situ maka melalui rasa yang ada pada kita juga. Kita ini sudah nurnya, kita ini sudah wujud namanya. Jelas Bapak Ibu? Terus masing-masing naikakan lah. Lu gak ada kau menaikakan? Mau menaikakan BHP ayo. Kalau minta telulu ya naikkan. Kan inilah ciri-ciri orang ada wali. Jadi pada ulun wali, alim gini kan dah. Sudahlah, kita rasakan ini. Nah, dapat kalau sudah. Jadi cukup disadari ada. Jangan dicari, jangan dipikirkan. Tuna teh itu sudah manis, jangan dicari gulanya. Namun pian cari gulanya tak tumpah. Apabila minum, habis. Mau kada percaya? Nah di hurung samut pulang. Berarti menandakan ada kada perlu dicari gulanya tuh karena sudah nyata manis. Itu bila manis menandakan ada gula. Jangan dicari. Manis tuh lewat rasa ada. Noh kayak itu juga. Ulun bongkar halah. Rasa lawat rasa yang ada pada kita itu hakikat ruh. Ruh itu hakikat nur. Nur itu asal lawat tuh. Jadi kalau ingin bertemu Tuhan, kalau ingin bertemu Tuhan, alatnya ada pada diri kita, yakni rasa. Nih, nang kesan nang borak, nabi nang bertemu Tuhan boraknya di awak sorang. Enak, amun ulun jelaskan di sini, ampulok ulun bulan depan tidak ada lagi. Bikin aja dulu kisah borak ken aja, kisah isara merek ken aja juga, rugi dah. Episode selanjutnya ya, karena habis model kawan. Ini kan sekadar bayangan dulu. Jadi alatnya nih ada di diri kita sendiri. Jadi alat untuk bertemu Tuhan melalui ada. Nabi kan borak. Nah, sebulan kan, nah, jangan rohin. Kasihan nih kawan. Ini model kawan. Nah, itu juga aja. Nah, ya sambil-sambilan ini kan nyaman. Kita ini sebenarnya sekarang Pak, maaf sekali lagi maaf. Allah itu bukan huruf. Hati-hati. Allah itu bukan kalimat. Allah juga bukan tulisan. Belum ulang. Apalagi kaligrafi. Sekali lagi jangan sampai bertuhan nama kita syirik. Karena tahu di Tuhan Allah bukan huruf, bukan Allah itu bukan alif, lam awal, lam akhir, ha. Lain itu lain. Bukan alif, lam, ha, bukan. Itu bukan Allah.
ulun padakan. Nang dipadakan Allah alifnya. Tapi bila sudah dipadakan jangan lagi membayangkan alifnya lah. Alif. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah salam. Sekarang tinggal lam. Lillahil wahidil qahar. Lillahil wahidil qahar. Allah lah yang memiliki sifat qahar, kekerasan dan keesaan. Wahidil qahar, keesaan dan kekerasan. Di mana qahar Tuhan? Terjadi macam-macam di alam. Itu qahar Tuhan. Qahar tuh. Nah, mudah-mudahan kita diberikan rasa aman. Tapi itu sifat Tuhan qahar. Banjir, kapian, tanah longsor, tsunami itu qahar. Kematian, qahar. Tapi nang qahar tadi si ikung jangan berbuat. Itu orangnya nang dipadakan Allah, jangan dicek. Jangan dinyatakan lam awalnya. Hah? Lam akhirnya apa? Lahul mulkul walahul hamdu. Allah lah yang memiliki segala sesuatu atau sang raja. Lahul mulku walahul hamdu, dan segala pujian. Jadi Pak Bu, mulku ada orang sugih, ada yang jadi pejabat. Pian jadi kepala keluarga, itu lahul mulku, penguasa. Walahul hamdu, kadang-kadang pian memuji ulun memuji pian, turangnya puji memuji ini orangnya nenek. Namun pian kada sadar iya nang ria. Padahal ini orang Tuhan memuji dirinya, puji memuji walaupun johirnya makhluk kepada lahul hamdu walahul hamdu, lahul mulku walahul hamdu. Jangan dinyatakan lagi, sudah nyata. Haknya lagi. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal. Akulah jatuhan awal yang tiada permulaan. Akulah yang zahir yang tiada berkesudahan. Yang johir dan yang baik. Itu aku berikan. Yuk. Itu Allah, jangan dibayangkan alif lam lam ha. Jangan. Allah bukan huruf, bukan kalimat. Kenapa membayangkan? Bukan kaligrafi. Silahkan Anda kaligrafi Allah Muhammad. Bagus, tapi jadikan isyarat di diri. Ini pun sembahyang, bajikir. Mengatakan huruf, berarti itu sebuah huruf. Terbayang huruf Allah tunai. Bajikir terbayang huruf Allah. Sirik. Jelaskan? Mudah-mudahan paham kau makainya. Biar bilanya kau memakai ini ya kenul pada. Kenul pada. Nah apalagi Allah. Alifnya Allahu nurus samawati wal ardh. Tadi kan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ini pula Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur. Nurnya jadi langit bumi serta berarti sealamannya Allah. Nah jangan diingatkan lagi alifnya. Sealaman dah. Ya. Lamnya Pak. Lillahi rabbil alamin. Kalau tadi lillahil wahidil qahar. Ini lillahi rabbil alamin. Bagi Allah lah Tuhan semesta. Jangan dinyatakan lagi. Lam awalnya. Lam akhirnya apa? Kalau tadi lahul mulku wal hamdu. Nang lam nang ini Pak, lahu ma fis samawati wal ardh. Bagi Allah apa yang ada di langit nang di bumi pun. Jadi ngatakan lagi lam akhirnya. Nah hanya Bang, kalau tadi huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Nang hanya ini nang kedua nah. Huwa wujudul mutlak. Wujud yang sebenarnya ini akum ya Tuhan. Jangan diingat lagi dan kada usah bak aku Tuhan. Jadi Firaun. Jelas kan? Nyata. Jadi jangan lagi pada huruf nang itu. Jangan lagi pada tulisan itu. Tapi boleh ditulis, boleh dihurufkan, tapi jangan batahan di situ karena sudah nyata. Paham kan? Apa lagi? Jangan dihuruf. Boleh kamu kalau gara-gara mandek? Boleh.
situ. Ini orangnya nama handak nang punya nama Allah Muhammad. Ya kan? Nama handak ini nama ulah ini orangnya. Kan ada tulisan itu, Pak. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, kita ada lagi nang kaya bahari. Sirik. Lepas sudah sirik. Maka ujar Nabi napa? Sirik yang aku takuti itu adalah sirkul khofi. Sirik yang tersembunyi. Kalau sirik jali menyembah kepada selain Allah, memuji kepada selain Allah, meminta kepada selain, ini pian minta kepada Allah, memuji Allah, menyembah Allah, tapi kada tahu Allah, tahu ngaran aja, bari Tuhan nama, menyembah nama, memuji nama, meminta lawan nama, ya sirik. Itu namanya sirkul khofi, yang tersembunyi, yang Rasulullah amat sangat takuti. Nah, mungkin untuk malam ini Bapak Ibu sekalian boleh cukupkan sampai di situ. Pak, insya Allah untuk pembicaraan wahdaniyatul asma itu mungkin beberapa kali pertemuan. Jadi untuk pertemuan kita sebelum Ramadan itu masih 2 kali, Rajab dan Sa'ban. Nah, Pak, insya Allah dari tuan rumah sendiri untuk bulan depan di samping mengadakan Isra Mi'raj juga mengadakan akol abang guru sekumpul. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa berhadir dan dapatkan rahmat, maghfirah serta syafaat. Gitu. Itu kan beliau. Gitu. Nah, itu dulu yang ulun sampaikan. Ampun maaf kepada pihak berataan jika ada salah dan khilaf. Mudah-mudahan ilmunya barokah untuk ulun dan pihak berataan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصل على جسده في الأجساد وصل على قبره في القبور وصل على تربته في الأرواح وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل وارسل وبلغ لما قرأنا من القرآن العظيم وما علمنا من صباح لما وصل نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم زيادة به شرف كرمه يا رسول الله أنت ولي في الدنيا والآخرة أسبق علينا وعلى أهل القبور من رحمتك وأنزل علينا وعلى أهل القبور من بركتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة خصوصا إلى روحه سربني بن إبود مستن بن بنون مسران بن إدار مسرah بن Bubuk Haji Yahya bin Bedu Haji Manu binti Sinkero Haji Arsad bin Sa'ah Haji Safra binti Lasan Muhammad Arsad bin Gasak Mislah binti Rebek Sahudin bin Tayan Ganti bin Susah Masriyah binti Doding Muhammad Saleh bin Abdul Amir Nurjannah binti Mursyid Sani Allahumma ghafir ummati Sayyidina Muhammad Allahumma rahum ummati Sayyidina Muhammad Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummati Sayyidina Muhammad alaihi wasallam warhamhum ya Allah rahmatan 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana 'alayhi wa ana an-nar waj'alhu lana hujjatan yawmal qiyamah ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar al-fadl subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.